Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu galengan untuk kita semua para sahabat-sahabat petani, untuk para saudara-saudara kita. Salam damai, salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyemprot rumput yang ada di sekeliling tanaman cabai saya yang ada di pematang atau yang ada di galengan sawah. Saya habis ini akan mengganti sepuyer yang tadinya untuk menyemprot hama atau menyemprot fungi pada tanaman-tanaman yang lainnya. Saya semprot dengan sepuyer khusus. Sebagai contoh seperti ini. Saya ini home industry, bikin sendiri supaya tidak terkena yang lainnya. Jadi kita penyemprotannya atau pembersihannya kita tepat sasaran pada rumput. Ini hanya sekedar dilubangin lalu ditempelkan saja, tidak dengan lem atau perekat yang lainnya. Jadi melubanginya itu yang ngepres atau lubangnya itu tidak terlalu longgar sehingga dia agak sesak, jadi mudah untuk dilepasnya. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman, saudara-saudara semua. Ditempelkan langsung, jadi ini dikerobongin atau tidak, biar tidak obat tidak kemana-mana kepada tanaman-tanaman cabai atau pada tanaman padi, hanya fokus pada rumput. Ini adalah varietas padi bawor. Untuk ketahanan roboh, ini saya sudah tanam 2 kali ini. Untuk ketahanan roboh ini cukup riskan ya, tidak direkomendasikan untuk di musim penghujan. Tapi saya tanam di musim penghujan, tapi juga lihat kondisi dan situasi lingkungan sekitar. Kalau di sini saya tanam padi bawor ini, tanahnya cukup tinggi atau istilah orang Jawanya degrik, susah terkena air, jadi cepat keras, tidak memblusuk. Nih, ini saya sudah semprot Pepsi itulah obat rumput intinya lah, dengan Nugras sudah 2 kali, Nugras campur Sirendi sudah 2 kali, dan hasilnya masih tumbuh rumput seperti ini. Soalnya ini kalau terkena hujan basah lalu kering lagi, basah lagi kering lagi, jadi cepet banget tumbuhnya ya. Tapi kalau di perkembangan akarnya dia masuk ke dalam, jadi untuk ketahanan roboh di lahan yang kering seperti ini cukup kuat lah, karena dia akarnya masuk ke dalam. Dan juga pupuk ureanya jangan terlalu banyak. Saya cuma pakai 2 pupuk, yaitu urea dan Ponska subsidi semua, nggak usah yang muluk-muluk, nggak usah yang seperti yang lain, karena di sini ya kalau yang lain-lain juga bagus, tanpa KCL, ZA atau yang lainnya itu juga bagus.
lebih bagus malah. Tapi saya cuma pakai 2 pupuk, dan di sini saya membandingkan antara 2 pupuk tersebut, 1:2, ureanya 1, ponskanya 2. Saya taburkan dengan 2 kali penaburan. Yang pertama pakai urea, yang kedua tidak pakai urea. Ya lumayan cukup besar. Tuh, perkembangan anaknya lumayan cukup banyak, dan ciri-ciri padi bawor itu batangnya kecil tapi malainya cukup lumayan panjang. Jadi untuk ketahanan robohnya, makanya kalau di musim penghujan di daratan rendah yang sering terkena air itu tidak direkomendasikan. Saya makanya tanam di daerah yang cukup tinggi, dan soalnya saya juga menanam cabai di galengan atau di pematang sawah. Ya kita sama halnya juga kita harus ngemban papan di mana tempatnya. Ketika kita di rumah, ketika kita bertamu di rumah orang, itu kan adabnya harus dipakai. Ketika kita sedang di rumah atau sedang di rumah orang, adabnya harus dipakai dengan cara kita tidak boleh saru kalau istilah Jawanya. Ya mungkin teman-teman semuanya sudah paham lah. Ya begitu juga sama halnya dengan kita menanam padi, kita harus melihat kondisi yang ada di lingkungan sekitar. Kalau lingkungan sawah kita sedang dalam posisi musim penghujan atau sedang di dalam airnya cukup banyak di daerah lingkungan teman-teman semua, ya tidak disarankan untuk menanam padi bawor. Bagi saya bukan merendahkan varietas ini, tapi juga kita harus mengemban papan menanam semuanya. Kan tujuan kita panen dengan hasil yang cukup lah, dengan hasil yang melimpah, dengan hasil yang banyak. Ya kita harus seperti itu, kita harus pandai-pandai meletakkan varietas padi dengan lingkungan sekitar, untuk mencapai hasil yang maksimal. Dan padi 07 yang saya tanam kemarin itu, saya juga melihat kondisi di sana juga banyak air, cukup terkena air, dataran cukup rendah, atau istilahnya ceblung gitu bagi orang Jawa. Tapi kalau di sini di varietas 07 ya lumayan bagus. Tapi di sini kelebihan dari padi bawor itu nasinya pulen, nasinya enak dimakan, makanya saya tetap tanam. Dan ini juga tidak saya beli, saya hanya mengambil atau menukar atau beli kepada seseorang yang sudah menanam padi bawor ini turunan ke 3 ini. Ya lumayan cukup memuaskan lah. Ya, begitu juga kita merawat tanaman yang lainnya juga seperti itu. Kita merawat tanaman cabai, merawat tanaman padi. Kita harus juga seperti merawat diri kita sendiri, karena dia juga hidup, kita juga hidup, sama-sama satu hidup. Ya cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga rasa untuk selalu bahagia di setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu galeng.